semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tidak lupa berbahagia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Katolik dengan judul Allah menyampaikan 10 firman-Nya kepada manusia sebagai pedoman hidup. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita memohon berkat Tuhan, kita mohon kehadiran Tuhan dalam mengikuti pelajaran ini supaya kita terbuka hati dan pikiran kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Tuhan, kami mau memulai pelajaran kami pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat menyampaikan segala pelajaran kami ini dengan baik. Dan bantulah kami untuk menerapkan di tengah kehidupan kami. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Kita sebagai manusia pasti diikat oleh aturan. Aturan itu tujuannya untuk apa? Aturan yang ada pada manusia, baik di lingkungannya maupun dari Allah sendiri, gunanya untuk kebaikan diri kita sendiri. Contohnya, ketika kita dalam berlalu lintas dalam kendaraan yang kita pakai, tidak ada aturan bagi semua pengendara. Dari arah lawan dan dari kita pasti akan adanya kecelakaan. Mengapa bisa terjadi kecelakaan? Karena kan tidak ada aturan, hidup bebas, suka-suka di dalam berlalu lintas, yang baik yang dari kanan lawan arah kita bisa ke jalan kita, dan dari kita bisa ke jalan lawan arah. Nah, begitulah terjadinya kecelakaan karena tidak diatur oleh aturan. Jika ada di dalam berlalu lintas ini aturan, maka pengendara lainnya pun aman sampai tujuan dan tidak ada terjadinya kecelakaan. Begitulah pentingnya aturan. Dan semua aturan itu melekat kepada setiap manusia. Manusia memang memiliki hak untuk hidup bebas, tapi dalam hak hidup bebas ini diikat dari aturan. Seperti Tuhan menyampaikan 10 firman-Nya kepada manusia. Tuhan menyampaikan 10 firman-Nya ini kepada manusia supaya manusia dapat hidup sejahtera jika melaksanakan 10 perintah Allah ini. Di muka bumi ini, pada masa ini, manusia tidak mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, justru mengikuti apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri. Karena manusia itu memiliki 2 masalah, yaitu keegoisan dirinya sendiri dan hawa nafsu duniawi. Jika manusia mengikuti kedua ini, maka manusia masuk ke dalam dosa dan tidak melaksanakan perintah Allah. Untuk itu, supaya kita memahami bagaimana turunnya firman Allah ini kepada Musa dan bangsa Israel, mari kita buka buku agama kita, buku paket agama pada halaman 45. 10 firman Allah. Sudah lebih dari 2 bulan bangsa Israel berjalan melalui padang gurun yang gersang. Allah membimbing mereka dalam tiang awan, sehingga mereka menemukan mata air dan minum. Allah menurunkan mana dari langit, dan sewaktu-waktu mereka dapat menangkap burung-burung puyuh yang kecapean. Makanan mereka memang membosankan, oleh karena itu mereka mengeluh. Dulu di Mesir kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Yang tidak diingat mereka adalah meminta tolong kepada Allah dalam penderitaan mereka.
Sementara itu, Musa merasa tidak sanggup mengurus bangsa besar itu seorang diri. Maka ia mengangkat pemimpin atas 1.000 orang dan atas 100 orang. Dengan demikian, rombongan besar yang melarikan diri dari Mesir mulai menjadi suatu masyarakat yang teratur. Namun, mereka belum mempunyai peraturan yang mengatur hidup mereka. Akhirnya mereka sampai di kaki gunung Sinai. Musa sudah biasa melihat gunung itu karena dulu ia sering menggembalakan kawanan domba Yitro di daerah itu. Tetapi orang Israel baru pertama kali melihat gunung Sinai dengan puncaknya yang menjulang tinggi di langit. Mereka kagum dan terpesona memandangnya. Lalu Musa naik menghadap Allah. Allah bersabda kepadanya, "Biarlah Israel menjadi harta kesayanganku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Suruhlah mereka menguruskan diri secara rohani dan jasmani, karena 3 hari lagi aku akan turun di gunung Sinai di depan mata seluruh masyarakat. Tetapi jangan ada seorang pun yang menginjak gunung itu, agar ia tidak mati." 2 hari lamanya bangsa Israel menyiapkan diri menanti penampakan Tuhan. Mereka membuat pagar di kaki gunung supaya tidak ada orang yang menginjaknya. Kemudian mereka mencuci pakaiannya dan berpuasa untuk membersihkan diri. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar bangsa Israel sudah siap berdiri di kaki gunung. Tiba-tiba segumpal awan padat menutupi puncak Sinai, dan dari dalam awan itu terdengar bunyi gemuruh, guntur, dan bunyi sangkakala yang semakin keras pun kilat keluar dari dalam. Seluruh gunung Sinai ditutupi asap karena Tuhan turun ke atasnya ke dalam api. Maka seluruh bangsa Israel gemetar ketakutan. Dan seorang diri Musa naik ke atas, masuk ke dalam awan yang gelap itu. Rakyat yang tinggal di bawah mengerti bahwa Tuhan menyampaikan hal-hal yang sangat penting kepada Musa. Dan perkiraan mereka memang benar. Di dalam awan itu, Musa menerima dari Tuhan 10 perintah Allah. Ke-10 perintah Allah yang sampai dari bacaan kitab suci hari ini mengajak kita bahwa kita manusia harus mengikuti perintah Allah. Karena 10 firman Allah itu adalah pedoman hidup kita, aturan hidup kita manusia. Maka jangan seperti bangsa Israel yang mengeluh, selalu mengeluh karena mereka bosan menerima apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Sebagai kita anak Allah, sebagai umat Allah yang kudus, maka kita sebagai manusia usahakanlah apa yang menjadi kehendak Allah kita laksanakan dalam hidup kita. Untuk itu, janganlah kita seperti bangsa Israel yang selalu mengeluh, tetapi memohonlah dan berharaplah kepada Tuhan untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak.